Sip toh? Sip. Sip toh? Sip. Sip toh? Menang. Hore. Puji Tuhan. Ibu berapa hari? Bu Linda atau Bu Sigit bisa rawuh di tengah-tengah kita ya. Ini kami berkenan. Tapi mohon maaf barangkali Bapak belum bisa datang ya karena ada pertemuan ya Bu. Ada pertemuan yang belum selesai dan nanti jam 8 mau ada lagi nih. Ya, tapi sudah membawa apa? Kita menjadi lebih semangat nih Bu. Jadi ini Bu Linda bisa hadir di tengah-tengah kita. Bu Linda Sigit. Barangkali bapak-bapak ada yang belum kenal? Belum. Monggo. Ya Bu, monggo. Ya, monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalung ya Bapak Ibu. Uti dan Kakung ini, Uti dan Kakung. Perkenalkan dulu, nama saya Linda Sudeni, saya istrinya Pak Sigit Pamungkas. Kalau Pak Sigit Pamungkas pun ngertos nggih? Ini Bu Sigitnya. Saya teman kuliahnya dulu. Nah, sekarang teman hidupnya. Jadi kalau Pak pendamping, kalau Pak Sigit pun tepang nggih, pun ngertos? Nggih, Pak Sigit itu lahir di Dereng, Bu. Pak Sigit lahirnya di sini di Sragen, di Desa Mojorejo, Karangmalang. SMP-nya teng Kedawung, SMA-nya teng SMA Tunggal Sragen. Nggih, kuliahnya teng Fakultas Fisipol Universitas Gadjah Mada UGM teng Jogja. Di Jogja itu ketemu saya. Jadi Pak Sigit di Fisipol, saya di Fakultas Hukum. Tetanggaan. Apa istilahnya? Bukan penggo, pekco katanya kalau di sini. Nggih. Pek konco. Nggih. Jadi saya di Fakultas Hukum, Pak Sigit di Fakultas Fisipol. Nah, napa? Pak Sigit lulus itu kemudian jadi dosen di UGM. Setelah itu jadi anggota KPU RI di Jakarta. Setelah 5 tahun masa jabatan, Pak Sigit di kantor staf Presiden. Saya dulu lulus di Jakarta kerjanya. Saya di Kementerian Perdagangan. Jadi Pak Sigit ngajar jadi dosen di UGM, saya di Kementerian Perdagangan. Kemudian menikah, maka saya mutasi ke Jogja. Mendampingi suami ngaten nggih. Mendampingi suami. Jadi kemudian Pak Sigit menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota KPU RI itu yang milih DPR RI. Jadi anggotanya ada 7, masa tugasnya, masa jabatannya itu 5 tahun. Nah, karena Pak Sigit di KPU RI, kemudian saya juga balik Jakarta lagi. Sampai sekarang saya hari ini cuti, guys. Statusnya cuti, mendampingi suami dalam proses kandidasi Pilkada Sragen. Terus Pak Sigit sedang maju nggih jadi calon Bupati Sragen. Saya mohon doa restunya nggih Bapak Ibu. Nggih. Mohon doa restunya, mohon sengguyungannya, mohon coblosannya, saudara-saudaranya, temannya, tetangganya nggih diajak semua nggih Bapak Ibu nggih. Jadi insya Allah perubahan ngaten nanti dengan apa bekal yang sudah dimiliki oleh Pak Sigit. Jadi tadi kan di Fisipol nggih kuliahnya. Di Fisipol itu jurusannya ilmu pemerintahan. Terus di ilmu pemerintahan itu mempelajari bagaimana cara mengelola birokrasi, bagaimana cara rekrutmen pegawai yang benar dan pengelolaan pegawai yang benar, cara merencanakan program kegiatan untuk pembangunan, cara ngecek ke anggaran dan mengevaluasi program. Itu hubungan pusat dengan daerah, cara bagaimana pemberdayaan masyarakat, itu semua dipelajari di kampusnya. Jadi insya Allah ilmunya tentang pengelolaan birokrasi itu ada, karena setelah belajar di situ Pak Sigit ngajar di situ. Jadi kalau jadi dosen
kan mesti nggih mempelajari lebih dalam dibanding mahasiswanya nggih. Jadi Pak Sigit jadi dosen di situ. Kemudian banyak membantu daerah-daerah lain yang suka minta cara dibikinkan pengelolaan perencanaan kegiatan yang baik seperti apa, cara otonomi daerah yang bisa memajukan warganya bagaimana. Itu banyak dari daerah-daerah yang belajar ke UGM. Dan di pusat dengan pengalaman beliau di 2 lembaga itu Pak Sigit kalau di kantor staf presiden tugasnya itu memastikan program prioritas itu dapat berjalan dengan baik. Program prioritas itu adalah janji presiden. Jadi janji presiden itu kan keluarganya banyak ya saat kampanye itu. Nah, bagaimana janji itu dapat terlaksana dengan baik itu dikawal oleh salah satunya kantor staf presiden. Jadi memastikan presiden memenuhi janjinya. Janji kan hutang nih Bapak Ibu nggih. Janji hutang. Makanya biar hutangnya menjadi lunas, maka harus dikawal. Dalam kerangka itu Pak Sigit berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait. Terus dengan kementerian-kementerian terkait, dengan NGO nasional maupun internasional, dengan dunia swasta, itu semua menjadi mitra kerjanya. Terus insya Allah jaringannya nggih wonten gitulah, punya banyak teman. Nanti semoga bekal-bekal pengalaman, bekal-bekal ilmu yang dimiliki dapat membuat Sragen lebih maju. Jadi kita harus lari cepat biar kita bisa mengejar ketertinggalan dibanding kota-kota sekitarnya nggih. Jadi biar lebih bangga kita. Nanti ke depan lebih maju. Jangan kalau bisa jangan hanya setara dengan yang sebelah tapi lebih di depannya. Ngaten nggih Bapak Ibu perkenalannya. Oh nggih, anak saya 2. Jadi Pak Sigit sekarang anaknya ada 2. Yang pertama semester 1 di Fakultas Hukum UGM sama dengan saya. Saya Fakultas Hukum UGM, anak saya yang besar juga. Jadi nuruni ibunya. Yang kedua kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Duanya laki-laki. Saya dua-duanya laki. Jadi saya paling cantik di rumah. Begitu nggih. Nuwun sewu kalau ada kelenta-kelentunipun, matur nuwun. Ini matur nuwun nggih. Ini saya tadi diinfo ini relawan sejati ngaten nggih. Matur nuwun, justru yang relawan-relawan organik begini ini yang membuat api semangat kita tambah menyala ngaten nggih. Jadi insyaallah nggih matur nuwun untuk Bapak Ibu semua. Nggih, tetap mohon doa restunya nggih Bapak Ibu nggih. Doanya jangan putus-putus, sengkuyungannya, semangatnya untuk ajak-ajak dan coblosannya nanti. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun sewu kelenta-kelentunipun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Sigit, jadi teman-teman sekalian, saya perkenalkan juga ini adalah sebagian besar relawan SIKAS. SIKAS itu kita bentuk sebelum Mas Sigit bisa mendapatkan tiket masuk ke. Kita ketemu Pak Bu Sigit pertama kali di Taman Mini. Saya ketemu itu. Nah, untuk nambah semangat para relawan, ini memang relawan kita kasih hadiah rompi. Nanti mohon Bu Sigit memakaikan salah satu. Ini tidak semuanya, mohon maaf karena ini tamu kita tidak hanya relawan, tetapi juga ada teman-teman yang akan mengadakan Natal bersama di bulan Desember. Idenya Natal bersama di bulan Desember itu, Natal bukan hanya untuk orang Kristiani. Jadi nanti Natal itu tidak ada pidato khotbah Kristiani, tetapi kita akan memberikan makan bersama bagi masyarakat di sekitar sini. Nanti akan kita adakan di sini pada tanggal kurang lebih, Pak Ketua tanggal berapa Pak Ketua? 26 Desember kita akan mengadakan Natal. Bukan ada kebaktiannya, tetapi kita akan menyiapkan makan malam bagi masyarakat, terutama adalah abang-abang beca, tukang kuli panggul yang ada di Pasar Bunder. Ini angka akan kita laksanakan. Jadi jangan dikatakan ini kristenisasi dan sebagainya, bukan. Jadi itu idenya. Mohon Bu Sigit kerso, dan sebelum mungkin teman-teman ini kita ajak
mari kita menebar kasih. Kita tidak menebar untuk saling menjelekkan, saling melawan, saling menjatuhkan, tetapi bagaimana kita menebar kasih kita kepada masyarakat umum dan rukun damai. Nanti kita akan mencoba menyanyi bersama. Saya mereka satu lagu namanya Indonesia Damai dengan Nyonya, nanti tadi sudah dibikin. Nanti kita akan nyanyi bersama Bu Sigit. Karena Bu Sigit waktunya pendek ya. Nah, tapi waktunya Bu Sigit pendek hari ini, panjang untuk nanti. Ya, jadi janji Bu Sigit, Pak Sigit itu tidak kita akan memberi uang, tidak kita akan memberi apapun pada teman-teman relawan ini, tetapi relawan ini kami mengadakan kesepakatan, kami akan berjuang untuk menjadikan Mas Sigit jadi bupati. Karena apa? Kami ingin Sragen maju. Jadi bukan kami ini diperintah, weh kamu harus memenangkan, bukan. Tetapi minat hati kami semuanya ini untuk bagaimana membawa Mas Sigit maju. Dengan harapan kalau Mas Sigit maju nanti Sragen akan maju. Harapan. Tapi saya yakin harapan itu akan tercapai ya. Amin. Amin. Ya, jadi ini saya mungkin ini yang segini yang termasuk tua di samping Pak Nugroho karena saya sudah 74. Istri saya juga masih muda Bu, baru 70. Ini ada yang dari Mbak Tuti, itu adalah tetangga saya. Ini kawan sekelas SMP saya. Terus ada dari Bidang, itu Lastri sama Bidan Plumpur. Ada ini dari Jekani. Jekani ini ada prestasi yang cukup besar, bukan kami menyombongkan diri. Putranya sekarang kerja di bidang IT. Itu nyambung sekali dengan Mas Sigit karena Mas Sigit itu di bidang IT. Nanti sebelumnya tadi pengen mana tuh Mas? Ya Mas Ilham. Mas Ilham dulu juara apa? Dia juara nasional membuat robot apa Mas? Robot drone untuk di pertanian. Jadi ternyata Sragen itu adalah orangnya pinter-pinter semuanya. Tetapi dulu tidak kelihatan. Termasuk Mas Sigit itu pinter, sekolahnya pinter, tetapi nggak pernah dikenal. Sama sekali nggak dikenal di Sragen. Iya, di pusat saja dikenalnya. Saya pun juga kenalnya juga mungkin baru sekitar 3-4 bulan. Kita seperti itu. Jadi ini sebetulnya bukan kita itu semata-mata kampanye, ini tidak kampanye, tapi adalah konsolidasi para relawan agar relawan ini menjadi lebih semangat. Semangat nggak? Semangat. Semangat untuk apa? Kok menang? Semangat untuk membangun Sragen. Untuk bangun Sragen supaya bisa dibangun Sragen, maka kita mengusung Mas Sigit untuk menang bersama Pak Suroto. Itu atau sebelum itu kita ingin ngasih rompi dulu dari Ibu kepada Mbak, atau mungkin Mbak dari Jekani. Ayo Jekani ini iya, yang sudah ngasto dibagi simbol-simbolnya bisa dipakai. Itu yang dapat rompi adalah simbol-simbol relawan, yang lainnya kita memberikan topi.
ini adalah sebetulnya termasuk anak saya, tetapi dia tidak pernah mengaku sebagai anak saya karena ibunya mengakunya juga adik saya, anaknya juga adik saya. Cucu saya ini juga mungkin mengakunya juga adik saya lagi, biar aku jadi muda. 1, 2, 3. Yes. Mungkin kalau boleh Bu Sigit ada pertanyaan 1, 2. Untuk ini memang Ibu tidak akan bekerja di bidang pemerintahan, tetapi Ibu akan bekerja di bidang sosial. Karena namanya istri bupati itu akan bekerja di bidang sosial dengan dharma wanitanya, membina daripada teman-teman sekalian. Kalau ada yang ditanyakan untuk 1, 2 orang, 1 seorang ibu dan 1 seorang bapak, kalau ada yang mau ditanyakan, ada? Barangkali yang mau bertanya. Atau sudah jelas? Oke. Ada yang tanya nggak nih? Monggo. Monggo. Aku duit. Nah ini. Nih, ada yang mau tanya. Monggo. Ini Pak Gim. Ini Hitachi. Hitam tapi Cina. Wah, ini melanggar undang-undang. Tahu Pak undang-undangnya? Ujaran kebencian. Saya nggak bencian kok. Oh, nggak benci ya? Cina itu menantu saya 2 Cina loh. Oh ya, bagus. Berarti orang yang Iya, menantu saya asli dari Taiwan. Taiwan. Iya. Ya. Bapak saya dari Amerika, Pak. Tapi terus kesini jadi Ameriki, Pak. Maaf, saya mau bertanya pada calon Ibu Bupati Sragen, Bu Linda ya. Pertanyaan saya sederhana aja, Bu. Nanti Ibu programnya menjadi program sosial ya. Saya tanya, untuk mencapai target sosial, terutama Sragen sudah terkenal dengan angka kemiskinan ya. Nah itu solusinya bagaimana, singkat, padat, dan kalau perlu JNP rakyat itu hasilnya standar gitu. Terima kasih. Ya, jadi ini pertanyaannya yang hebat sekali. Kok penghasilannya kecil? Nah, kalau pertanyaan itu sebelum Bu Linda menjawab, aku juga menjawab sedikit. Karena kita tidak produktif. Kenapa kita tidak produktif? Karena tidak dipimpin oleh orang-orang yang membuat kita produktif. Maka carilah pemimpin yang menjadi kita produktif. Ya, tidak kena judi online, tidak kena narkoba, tidak kena asal demo, tidak kenal asal naik pangkat itu harus bayar dan sebagainya. Ini, monggo Bu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu investasi masuk. Itu kunci ya. Investasi masuk itu Oke. Investasi masuk itu nanti lapangan kerja akan terbuka banyak. Lapangan kerja akan terbuka banyak, itu nanti orang punya uang. Orang punya uang itu nanti dia akan belanja. Sekarang orang nggak belanja, lo nggak punya duit mau belanja pakai apa? Ekonomi mandek. Jadi memang harus punya duit dulu. Untuk punya duit harus punya kerja. Untuk punya kerja ada 2. 1, investasi masuk, kemudian membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Untuk lapangan kerja ada dan investasi masuk ini perizinan harus clear. Kalau izinnya mudah, izinnya murah, dan semuanya welcome untuk investor, ya investasi masuk. Tapi kalau izin susah, ya investasi susah gitu ya. Jadi investasi dibuka yang luas, lapangan kerja nanti banyak, orang punya duit, ekonominya tumbuh, ekonominya bergerak, pasarnya juga ramai, kehidupan nanti insya Allah baik. Yang kedua, selain dari investasi masuk, kita juga harus UMKM-nya diberdayakan. UMKM-nya dibuka, lapangan kerja yang di luar sektor dari pabrik-pabrik investasi masuk ini. Jadi UMKM yang baru ada ini harus dibina dengan baik biar nanti dia tumbuh, dia semakin besar. Kalau UMKM semakin besar, tentu butuh pelibatan tenaga kerja lebih banyak. Jadi ini UMKM ini harus dibina dengan lebih baik. Mereka harus dipastikan bahwa bisa menghasilkan produk yang punya kualitas bagus, yang kontinuitas dari produk ini ada, dan
pemasarannya juga nanti bisa gitu. Jadi harus UMKM yang siap untuk maju. Nun sewu nggih, kalau UMKM-nya masih UMKM yang kecil-kecil, ya nanti kalau ada permintaan banyak juga nggak bisa. Sementara kalau memang mau maju itu mimpinya harus tinggi, yang memang harus siap menjadi besar. Dan untuk itu nggak bisa UMKM ini jalan masing-masing, harus gandengan. Jadi harus tidak boleh egois. Di mana-mana namanya gandengan pasti lebih kuat. Yang namanya gandengan pasti lebih besar. Maka UMKM ini nanti juga harus saling bergandengan, saling kemudian bisa dipetakan. Yang untuk saling substitusi, semua diperlukan komoditi A, untuk mencapai itu ada 4 tahap. Bisa jadi nanti satu unit itu hanya mengerjakan 1 sub aja. Jadi tidak perlu dikuasai semua 4-4-nya, tidak perlu semacam itu. Sedikit tetapi dia profesional dan menjadi besar, sedikit tetapi profesional dan menjadi besar. Maka nanti insya Allah semuanya bisa menjadi besar, produktif, dan menghasilkan. Saya kira begitu nggih kurang lebihnya. Jadi selain investasi dibuka, UMKM dibina dengan baik biar nanti bisa menghadirkan lapangan kerja baru untuk teman-teman semua. Selain itu, ke depan kan pasti masyarakat berubah ya. Masyarakat ke depan kan tidak seperti hari ini. Gampangannya yang paling gampang aja online lah. Sekarang ini orang dagang itu suka ngeluh kalah sama yang online. Ini seharusnya nggak terjadi karena online itu ya kita harusnya. Masyarakatnya berubah. Kalau kita cuman mengalah, kalau kita cuman bilang kalah oleh online, kasihan ya. Kalau saya pribadi sih merasa kasihan gitu. Seharusnya ya perubahan itu ya kita. Bukan kita menonton perubahan, bukan kita menjadi bagian yang kalah oleh perubahan, bukan kita menjadi bagian korban dari perubahan. Enggak. Kita harus punya skill, kita harus punya kemampuan, kita punya ilmunya, dan itu semua memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan skill bagi generasi muda utamanya ya. Generasi muda dilatih untuk kemudian dia punya skill, dia punya bekal untuk bertanding dengan zamannya. Zamannya seperti berubah, ya skillnya harus berubah. Pertanian lah gampangannya. Pertanian sekarang kan mana ada anak muda mau nggih ke sawah berpeluh-peluh begitu, itu udah jarang lah. Petani di usia kita sekarang nggak ada petani muda, jarang. Jadi petani-petani pasti usianya pasti agak tinggi. Sekarang dibuka lagi, sedang dibuka ini gelombangnya. Monggo kalau berminat nggih di Kementerian Pertanian. Petani milenial namanya. Petani milenial itu nanti di sana akan dibuat teknologi-teknologi yang cocok untuk anak muda, skill-skill yang cocok dengan anak muda. Jadi anak muda menjadi petani yang sesuai dengan jiwa-jiwa anak muda gitu nggih. Jiwa anak muda itu kan ngenun sewu nggih. Maksudnya yang praktis, yang menghasilkan, yang tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga tetapi ada hasilnya. Saya kira itu tidak selalu salah nggih. Kalau bisa jadi itu adalah kerja cerdas. Maksudnya kita tidak perlu harus terlalu kerja manual kalau memang teknologinya ada, gitu kan gitu. Teknologinya ada dan harus dimiliki. Untuk memiliki bagaimana? Ya jaringan dari pemerintah ini harus mengusahakan bagaimana modal usaha itu baik berupa peralatan atau modal usaha berupa uang itu hadir, itu ada dan itu bisa diakses oleh masyarakat. Saya kira begitu nggih. Nuwun sewu, atur nuwun. Tepuk tangan dong. Iya. Generasi Z harus mulai maju. Pertanian saat ini adalah sangat menguntungkan, tidak nyangkul, tetapi ada hidroponik, ada aquaponik, semua teknologi itu sekarang berkembang pesat. Dan petani itu tidak kotor. Sebagai contoh mungkin tetangga ibu di sini itu ada, saya tanya kemarin ternyata tidak banyak tahu, ada peternak kambing etawan. Yang kambingnya itu anak muda sudah memiliki 400 kambing. Nggak ketahuan. Nah ini mandek. Saya tanya kenapa mandek? Hasil produksinya dikirim ke Surabaya karena pabriknya di Surabaya. Nah ini kalau ada investor di sini perizinannya mudah, maka hasil pengolahan susu kambing, bukan susu istri saya, susu kambing nanti bisa ada di sini. Itu akan menyerap tenaga kerja dan tambah penghasilan.
ini pertanyaan mungkin banyak, tapi yang di samping saya daripada nanti dia tidurnya tengkurap saya tidak pakaian, dia pengen bertanya, boleh ya Bu ya? Terima kasih Bu Linda. Pada kesempatan ini mungkin kebetulan kami memang dulu tinggal di Sragen, tapi ada nenek yang ada di Gemolong, ya. Dan itu ada salah satu kelebihan dari Kabupaten Sragen yang menurut kami itu luar biasa sekali, yang dikunjungi dari berbagai kabupaten, mungkin dari Jakarta pun datang ke sana, orang asing pun datang ke sana. Barangkali Bapak Ibu bisa menerka apa coba? Ya kan, sangiran, ya. Ya. Sangiran itu Bu, itu kalau nggak salah zamannya Bapak SBY ya, itu mendapat bantuan dari UNICEF Bu, sehingga bisa berdiri seperti itu. Nah itu luar biasa sekali karena kabupaten lain tidak punya Bu, hanya di Sragen yang ada itu. Sampai kami dari Perwita Wana Kencana itu organisasi Departemen Kehutanan. Jadi selain Dharma Wanita ada, itu kami berkunjung ke sana dengan bis, dengan ini berkunjung bagaimana itu sangiran itu yang istilahnya manusia purba itu hanya ada di kota Sragen, tidak ada kabupaten lain. Tapi sepertinya kurang perhatian. Andai kata di sangiran itu mungkin ditambahi dengan wisata lain, mungkin ada taman, ada untuk istilahnya saung, atau mungkin ada hotel, atau mungkin ada ditambah lagi kolam renang, itu tambah luar biasa Bu, karena memang nggak ada saingan Bu, satu-satunya itu yang ada manusia purba di sana gitu. Jadi barangkali kami nitip, barangkali untuk kedepannya nanti Pak Sigit mungkin bisa ada program-program yang perhatian untuk lebih mengembangkan di sana, sehingga banyak kunjungan yang datang ke sana, termasuk punyanya kabupaten. Yang kedua lagi mungkin Pasar Bahula, barangkali sudah ada yang di sini yang datang. Itu juga bagus Bu, Ibu belum pernah. Ya itu bagus juga Bu, itu kreweng ya, kalau belanja pakai kreweng itu bagus juga Bu. Jadi kemarin kalau nggak salah kebetulan kami main ke sana pas bersamaan dengan mendapat bantuan Bu dari Direktur Utama Borobudur. Jadi gamelan yang disumbangkan untuk Pasar Bahula. Tapi itu kayaknya hanya berapa minggu ya kalau nggak salah, weekend ya. Tiap hari pasaran Ya, jadi minggu lebih sama ini. Minggu pagi ya, itu aja. Tapi itu bagus juga Bu. Jadi ada gamelannya di sana, dan kadang-kadang ada anak-anak SD yang joget ya, khusus diundang untuk hari ini apa mungkin lomba juga. Jadi itu juga wisata Sragen yang mungkin juga berpotensi ya. Titip untuk Bapak Sigit nanti. Sudah demikian, matur nuwun Ibu. Ya, ini kalau ibu-ibu sukanya wisata. Karena saya lihat ibu-ibu setiap minggu itu ada pergi, dan hebat Sragen itu. Saya perhatikan ibu-ibu selalu pergi ke Bukit Kemuning, duweke wong Karanganyar. Kok orang yang daerah Sragen? Nggak ada yang dingin, ada. Bayanan ada yang dingin. Tapi ya itu kembali lagi mungkin testimoni sedikit. Saya pernah membawa investor bawa ke sana, tetapi tidak diperkenankan untuk dikembangkan lebih jauh. Sehingga investor yang saya bawa juga mundur teratur. Monggo Ibu, ada komentarnya? Nggih, matur nuwun. Jadi kemarin untuk Sangiran benar sekali. Sangiran itu sebenarnya luar biasa. Sragen ini dulu awal mula peradaban, gampangannya nggih. Awal mula peradaban manusia. Ini riset nggih, ini sudah penelitian, dan memang awal mula ada manusia purba itu di Sragen. Sragen ini dulu lautan. Kita ini lagi di bawah lautan ini. Dulu Sragen ini lautan.
dan masa kejayaannya pada saat itu karena muncul dari sini, ini kan sebenarnya luar biasa. Maka ini sebagai sebuah kebanggaan nanti harus dimunculkan kembali. Jadi bisa jadi nanti ada satu hari di mana semua mata dunia harus tertuju ke Sragen. Semua mata dunia harus diberitahu bahwa peradaban ini ada di sini. Peradaban ini ada di sini, Mbak. Jadi nanti semua orang tahu bahwa Sragen ini ada, Sragen ini dan bermakna, bukan sekedar ada. Kalau sekarang Sragen ada aja pada nggak tahu. Jadi harapannya Sragen ada, orang tahu dan menjadi bermakna, nanti dari luar negeri dan duta besar, lembaga-lembaga penelitian itu diharapkan hadir ke sini pada hari itu pasti akan mengungkit ekonomi. Karena itu pasti butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh souvenir. Jadi nanti UKM juga nanti bergerak. Dan awal dari mata dunia melihat ke Sragen, itulah awal dari kita mulai genjot nih titik-titik lain yang bisa mengungkit orang ke sini nggak cuma ke Sangiran. Jadi nanti harus dimunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi lain yang kemudian orang jauh-jauh ke Sragen bukan hanya dapat satu titik. Nanti kita akan punya beberapa titik sehingga ini bisa menjadi ramai. Kalau ini ramai, ekonomi tumbuh, UKM tumbuh, gitu ya. Itu terkait Sangiran. Yang kedua Pasar Kreweng. Ini sebelum pandemi, ya. Di beberapa tempat ada yang namanya Pasar Kreweng. Jadi ini fenomena di beberapa kota dan biasanya khusus pada weekend. Tapi kalau di sini pasaran, ya. Kalau di beberapa kota hanya ada pada weekend. Alhamdulillah ya, kalau itu bisa terus berjalan sebagai alternatif destinasi wisata. Dan untuk gamelannya memang kesenian untuk pengembangannya itu harus lebih ditingkatkan ya ke depan. Jadi kalau fasilitasnya sudah ada, anak-anak ini seyogianya diberi ruang, diberi sanggar. Jadi diberi pelatihan gratis yang mungkin nanti dari pemerintah bisa memberi stimulan. Stimulannya mungkin bisa jadi bentuknya gurunya gitu. Jadi anak-anak bisa latihan gratis. Kemudian nanti mereka dipentaskan, diikutkan lomba. Jadi kurikulum pendidikan kesenian untuk anak ini tuntas dari pelatihannya, kemudian lombanya sama pentasnya. Nggak cuma latihan-latihan aja atau bahkan nggak latihan sama sekali. Apalagi kalau gamelannya sudah ada, itu akan jauh lebih memudahkan karena modal gamelan kan lumayan. Sudah. Gamelannya sudah ada, anak-anaknya sudah ada, ini juga bisa jadi solusi. Kan kasihan anak-anak nggih. Main game aja dimarahin, main rebahan aja dimarahin, tapi tidak diberi alternatif suruh apa itu. Kalau adanya cuma dimarah-marah kan kasihan anaknya. Jadi kalau ada alternatif pelatihan kesenian itu kan nggak boleh ini maka melakukan itu. Jadi nggak hanya dimarahi tapi tidak diberi solusi, kasihan anaknya. Jadi kesenian, olahraga itu nanti harus lebih ditingkatkan. Saya kira begitu nggih, biar nanti bisa lebih berkembang. Terima kasih. Ini Ibu memang pengetahuannya luar biasa. Karena Ibu dididik di bidang hukum, iya Bu, sehingga tahu aturan-aturan hukum. Artinya apa? Kalau pegawai negeri itu golongannya sudah golongan 3D, mestinya sudah harus naik jabatan. Bukan yang 3D 4A jadi tukang sampah, yang baru-baru menjadi pejabat. Bahkan ada beberapa kasus kepala dinas yang menjadi tempat yang lain bukan pada tempatnya. Rule-nya akan dilaksanakan dengan baik. Ini karena Ibu banyak mau ada acara kita pengen nyanyi bersama